Assalamualaikum, hai hai, apa kabar semuanya? Ketemu dengan saya, Emma, di channel belajar batik cantik. Iya, nah channel ini adalah channel belajar untuk kita mengenal tentang dunia batik. Sebagai orang Pekalongan yang saya lahir dari keluarga pembatik, saya terpanggil untuk membuat channel belajar yang berisi tentang pembelajaran membatik. Dan harapan saya semoga teman-teman bisa memanfaatkan channel ini untuk belajar tentang teknik membatik, tentang apa itu batik, terutama batik tulis, batik cantik. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan video ini, teman-teman silakan like dan subscribe. Oke. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit cerita ya, bahwa sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, sudah saatnya kita peduli dengan batik, terutama batik cantik. Kenapa? Karena generasi muda sudah mulai enggan atau sudah tidak tertarik dengan dunia batik cantik. Kebanyakan mereka lebih suka yang instan, yang dengan cetak. Nah, itu memang lebih cepat. Tetapi bagaimanapun, batik cantik adalah budaya warisan leluhur kita. Dan saya sebagai keluarga pembatik, yang orang tua saya seorang pembatik, dan kakek nenek buyut itu juga beliau pembatik, maka panggilan hati untuk membuat channel ini menjadi lebih termotivasi lagi, karena ini sangat penting untuk kita semuanya. Dan salah satu background yang ada di belakang saya, kain batik itu adalah made by my mother, ibu saya yang membuat, dan itu juga dengan canting atau batik tulis. Nah, kali ini kita akan mengenal alat-alat yang akan digunakan untuk membuat batik cantik. Siap ya teman-teman semuanya ya? Let's go. Iya, teman-teman semuanya, sedikit saya bercerita ya. Saya dari Pekalongan ya, orang tua saya seorang pembatik yang berasal dari Wonopringgo, dan kemudian setelah beliau menikah akhirnya pindah ke sebuah desa di salah satu kecamatan Kedungguni, yakni Desa Langkap. Di sana beliau masih melanjutkan kegiatan membatiknya, dan ketika kecil saya pernah belajar dengan beliau tentang bagaimana membatik, bagaimana teknik dan sebagainya. Tetapi tidak bisa saya teruskan sampai sekarang karena saya harus melanjutkan studi dan pindah di kota di luar Pekalongan. Nah, saat ini saya juga sedang menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ambil tentang pendidikan luar sekolah, dan salah satu channel belajar ini adalah salah satu media yang kita gunakan untuk pembelajaran ya. Jadi ini channel untuk belajar membatik yang dibuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum bagi yang membutuhkan tentang apa sih itu membatik dengan cantik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang apa aja sih yang akan kita diskusikan, yang akan kita sampaikan di video kali ini? Yang pertama, kita akan mengenal alat-alat yang digunakan untuk membatik. Yang pertama adalah ini dia, canting. Ya, ini canting, ada banyak
jenisnya teman-teman. Ya, jadi ada yang agak besar, ada yang ukuran sedang, ada yang dua ininya, mulutnya. Nah, kemudian ada yang lebih ya, ini ukuran sedang ya, agak kecil. Nah, masing-masing ini fungsinya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kalau yang agak besar biasanya digunakan untuk membuat pola di awal, yang besar sekali biasanya untuk ngeblok. Nah, kalau kita belajar menggambar kan ada warna yang diblok kan. Nah, di membatik juga sebenarnya ada. Nah, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Nah, canting ini dibuat dari semacam aluminium ya, yang dia tahan panas ya, dan kemudian ada ujung mulutnya yang dipakai untuk mengeluarkan cairan malam. Nah, nanti malam kayak apa sih? Nah, kemudian ini ada bambu kecil yang dikeringkan, kemudian digunakan untuk tempat ini malamnya ya, di sini di dalamnya. Nah, ini namanya canting. Ini saya bawa dari Pekalongan ya, saya bawa dari Pekalongan langsung ya, dari ibu saya yang hunting canting pas di Pekalongan. Oke, ini canting sudah. Kemudian ini adalah kain mori. Apa sih kain mori? Ya, kain mori itu adalah kain yang digunakan untuk membatik, warnanya putih ya. Nah, kain ini ada banyak jenisnya, tapi rata-rata biasanya pakai kain seperti katun ya, primissima. Nah, ini kainnya lembut dan mudah menyerap ya, dan biasanya kalau kita butuh banyak kita beli yang gulungan dan kita potong-potong sendiri sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Kalau kita mau buat kain ukurannya 2 meter ya berarti kita potong 2 meter. Atau kalau kita misalnya butuh untuk ukuran taplak, berarti kita potong lebih kecil lagi. Jadi kalau kita beli gulungan bisa kita potong sesuai dengan kebutuhan. Ini namanya kain mori. Iya, kemudian yang ketiga, ceret, ini namanya malam. Nah, malam itu adalah, atau yang disebut lilin, itu adalah jenis lilin yang dia dicairkan dan akan mencair ya, akan mencair, dan itu ketika dipanaskan maka dia bisa masuk ke dalam sini karena bentuknya sudah cair. Nah, lilin ini ada banyak ragamnya, dan itu digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada malam atau lilin telon, ini lebih halus, lebih lembut karena biasanya digunakan untuk yang kecil-kecil, misalnya dibuat titik-titik ya, mengisi bunga-bunga kayak gitu. Kemudian ini contoh lagi malam areh. Malam areh itu lebih kasar sedikit, tapi dia tidak terlalu kasar juga sih. Jadi dipakai untuk membuat pola di awan. Nah, itu contoh malam. Ini saya bawa juga nih dari Pekalongan, dari ibu saya. Nah, malam ini atau lilin ini gitu ya, itu kita gunakan untuk membatik tulis yang dia itu menjadi bahan pokok ya. Ibarat kalau misalnya membatik nggak ada malamnya ya susah, nggak akan bisa gitu ya. Nah, 3 bahan tersebut gitu ya, ini baru sedikit ya dari sekian bahan-bahan yang ada di dalam proses membatik. Kan kita masih butuh pewarnaan ya, kita masih butuh, kalau kita batik kain yang besar itu kan kita butuh gawangan. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, saya mau bilang bahwa malam ini atau lilin ini juga tidak akan bisa dipakai kalau tidak dicairkan. Berarti kita butuh wajan, butuh kompor ya. Jadi ini cara melelehkannya pun tidak boleh terlalu
cair sekali sampai kepanasan banget, itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus panasnya agak sedang ya, tapi juga tidak terlalu dingin. Kalau dingin nanti kurang meresap di kainnya ya. Nah, ini teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus video berikutnya. Kita akan belajar tentang batik canting dengan saya Emma dari Pekalongan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.